Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang di Gentala Arsi Jambi bersama TK Aba 1 Sungai Bahar. Mari kita ikut. Ya, ini pesertanya. Ya, ini Atar dan bundanya. Kemudian sama Bunda Mariati, sama Bunda Siti, sama Bunda Munirah. Ya, ini peserta sudah sangat riang gembira, apalagi bunda-bundanya, Bunda Asri dan kawan-kawan. Nah, ini Bunda Rina dari tadi tidak kelihatan. Kelihatan tapi di mobil lain. Ya, ini adalah peserta paling heboh untuk TK Aba 1 Sungai Bahar. Ya, ini salah satu ayah kita, pengikut, bukan pengikut, peserta piknik TK Aba. Kita lihat sekitar di Gentala Arsi. Inilah tulisan daripada Gentala Arasi, tapi orang sering nyebutnya Gentala Ars. Yang betul adalah Gentala Arasi. Arasi itu artinya Gentala Abdurrahman Sayuti, dari termasuk adalah pendiri ya daripada Jambi. Kalau kita lihat ke kiri, di situ ada menara, menaranya Menara Arasi, dan salah satunya di situ untuk pariwisata Provinsi Jambi yang sangat ramai dan juga viral saat ini. Jadi Gentala Arsi ini adalah penghubung dari kota Jambi dengan Jambi kota seberang. Ya, kalau kita lihat ini Jambi kota seberang. Kemudian penghubungnya adalah jembatan ini, jembatan Gentala Arsi, terus sana sampai ke kota, yaitu depan kantor gubernur Jambi. Kemudian di depan itu ada namanya apa ya, mall ya, mall WTC. Kemudian kalau kita lihat di sana tuh, yaitu yang putih tuh, itu adalah Masjid 1000 Tiang. Kemudian yang merah itu adalah pasar tradisional Jambi. Kemudian kita akan melanjutkan perjalanan menuju Menara Arasi. Kita akan jalan sana. Ya, kemudian perlu diketahui saat ini Jambi kota seberang ini lagi terendam banjir ya. Untung rumahnya panggung ya. Ya, kita lanjutkan perjalanan. Alhamdulillah akhirnya kita sampai di menara ataupun bawah menara Gentala Arsi. Kemudian kita turun sini. Kita akan turun Gentala Arsi dari Jambi kota seberang. Turunnya. Ya, alhamdulillah ini adalah menara Gentala Arsi, dan di dalam ini adalah ada museum ya. Kita akan lihat seperti apa isi daripada museum yang ada di Menara Gentala Arsi. Baik, kita akan masuk Museum Gentala Arsi. Assalamualaikum. Nah, ini di samping kiri kita banyak namanya apa ya, kenang-kenangan atau apa ini, piagam-piagam. Kemudian di samping kiri ini adalah ketua-ketua DPRD ya, dari tahun 58. Nah, ini ada ini. Tahun 58 Bapak Haji Hanafi almarhum, Pak Murad, Saleh Yasin, Ismail Ahmad M. Tahir. Kemudian ada A. Roni. Kemudian era tahun 97 ketua DPRD-nya ada Pak HM Syukur Khairun Arba'in. Kemudian tahun 2009
Haji Zurman Manaf, kemudian Pak Effendi Hatta dan Cornelis Buston. Kemudian kalau kita nengok ke kanan setelah pintu masuk ya, itu nama-nama gubernur Jambi dari tahun 67. Ada Yusuf Singedekane, ada Abdul Manap, kemudian ada Nur Atmadibrata, kemudian terus, nah ini Abdurrahman Sayuti ya, nama daripada menara ini atau Museum Kendal Ars ini adalah Haji Abdurrahman Sayuti. Kemudian dilanjut tahun 2005 Bapak Zulkifli Nurdin, kemudian pejabat ada Sudarsono, kemudian lagi Zulkifli Nurdin lagi periode kedua berarti ya. Kemudian Bapak Hasan Basri Agus yang sekarang belum ya. Bapak Haris belum masuk sini ya. Di sini hanya terpampang sampai tahun 2015. Oke. Kemudian kita akan masuk ke seliling. Saya ucapkan izin Bu ya. Nah ini petugas dari museum ini. Di samping kiri ini ada namanya beduk besar. Dibuatnya adalah di Jepara dan dipakai untuk pembukaan MTQ yang ke-18 yaitu pada tahun 97. Kemudian pernah ditabuh oleh Bapak Presiden kedua. Siapa lagi kalau bukan Bapak Haji Muhammad Soeharto. Baik ya, kita akan sampaikan yaitu mengenai sejarah Provinsi Jambi ya. Jadi ketika berakhirnya masa Kesultanan Jambi, yaitu setelah Sultan Toha gugur ya tahun 04, kemudian Belanda menguasai semua wilayah Kesultanan Jambi. Kemudian melalui keputusan Gubernur Jenderal Belanda nomor 20 tahun 06, Jambi ditetapkan sebagai Karasidenan dalam wilayah Nederlands Indie di bawah penguasaan O.L. Helfrich, Residen Jambi yang dilantik tanggal 06. Nah, ini orangnya nih. Awal yang sebagai penjabat dari Belanda, Helfrich Residen Jambi. Kemudian kekuasaan Belanda atas Jambi sekitar 36 tahun ya. 36 tahun. Karena pada tanggal 42 terjadi peralihan kekuasaan kepada pemerintah Jepang. Kemudian diproklamirkanlah negara Republik Indonesia merdeka tahun 45. Kemudian saat itu Pulau Sumatera menjadi satu provinsi dengan Provinsi Sumatera beribu kota di Medan, dipimpin oleh Mr. Teuku Muhammad Hasan sebagai gubernur. Kemudian terus sampai pada tahun 54 ya. Kemudian pada tahun 54 Himpunan Pemuda Merangin Batanghari dengan Front Pemuda Jambi Properja tahun 54 ya, tanggal 10 April yang diserahkan langsung kepada Bung Hatta, Wakil Presiden di Bangko yang ketika itu berkunjung ke sana. Kemudian berdirinya Provinsi Jambi adalah keinginan mutlak rakyat Jambi ya, bukan pemberian tapi memang keinginan dari masyarakat Jambi. Yang saat itu jumlahnya adalah 400.000 jiwa. Kemudian dalam Kongres Pemuda se-daerah Jambi tanggal 30 April sampai 3 Mei mengutus 3 orang delegasi yaitu Raden Abdullah, Hanafiah dan Haji Said. Kemudian ditambah dengan penasehat Samsu Bahrun menghadap Menteri Dalam Negeri yaitu saat itu Profesor Dr. Muhammad Hazairin pada Kongres Rakyat Jambi tahun 55
di gedung bioskop Murni. Nah, kita tahu ya, terbentuklah wadah perjuangan rakyat Jambi bernama Badan Kongres Rakyat Jambi. Kemudian tanggal 6 Januari 57, Badan Kongres Rakyat Jambi menyatakan Karesdinan Jambi menjadi daerah otonom tingkat 1 provinsi yang berhubungan langsung dengan pemerintah pusat dan keluar dari Provinsi Sumatera Tengah. Kemudian terus pada tahun 57 juga Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Jambi. Jadi terpecahlah di situ dalam sebuah kongres ya di Denpasar tanggal 9 Agustus 57, Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno menandatangani Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 57 tentang pembentukan Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Jambi, yaitu tahun 1957. Ya. Jadi saat ini Bapak Presiden menandatangani berdirinya atau terbentuknya Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Jambi. Kemudian pada tanggal 19 Desember 57, Menteri Dalam Negeri yaitu Sanusi Harjadinata mengangkat Yamin gelar Datuk Bagindo Residen Jambi sebagai Dendi Gubernur. Ini residen yang ditugaskan sebagai Gubernur Provinsi Jambi. Jadi saat itu Gubernur pertama ya, yaitu Jamin. Ini orangnya ya. Kemudian kantor gubernur pertama ini itu masyarakat Jambi, kantor gubernur provinsi. Kemudian kabupaten Sungai Penuh. Oh bukan Sungai Penuh. Bupati Jambi Ilir. Ya. Terus kita langsung cepat saja ya. Di era kapan ini? Mulai ini. Mulai di awal masa kemerdekaan Republik Indonesia, presidennya adalah Dr. Segap Yahya tahun 45, Inu Kertapati tahun 50, Baksan 53, Puang Limbaro tahun 54, Jamin Datuk Bagindo yaitu sebagai pejabat gubernur Jambi awal ya, ini orangnya. Kemudian era tahun 57 sampai 67 adalah Yusuf Singgede yang kita sebut tadi. Ini nama-nama gubernur ya. Sampai pada tahun 2010 yaitu Bapak Haji Fakhrori Umar. Yaitu waktu itu adalah menggantikan daripada beliau setelah Bapak Hasan Basri Agus. Nah kemudian terus sampai pada akhirnya Pak Hasan Basri Agus ya menjabat. Itu dengan sebuah slogan saat itu adalah menuju Jambi Emas ya. Kemudian terus pada era ya Bapak Hasan Basri Agus, Bapak SBY berkunjung. Kemudian disinilah dimulainya kemajuan Provinsi Jambi yang luar biasa. Semoga Provinsi Jambi menjadi daerah yang teluknya sakti, rantaunya bertuah, padangnya hijau, rumputnya menjadi, ternaknya gemuk berkembang biak, lubuknya dalam, airnya jernih, ikannya jinak, pantainya landai, bunyinya bersih. Jadi dari sebelah kiri kita nengok ke kanan, wih, ada Al-Quran yang sangat besar.
Ini Al-Quran, kalau saya sendiri baru melihat lah Al-Quran yang sebesar ini. Berada di Museum Gentala Arsy. Masih terawat dengan bagus. Ini suratul Fatihah dengan Al-Baqarah. Jadi para pemirsa, ini adalah namanya Al-Quran Mushaf Melayu Jambi. Ini sudah diresmikan oleh Bapak Menteri Profesor Dr. Lukman Hakim Saifuddin, ya, yaitu pada waktu ada MTQ, lomba MTQ tahun 2014. Jadi ketika MTQ nasional ini diresmikan oleh Bapak Menteri Agama yang saat itu membuka acara pada Musabaqah Tilawatil Quran Nasional tahun 2014. Sangat besar nih, sekitar 2 meter ya, 1,5 meter untuk tingginya. Lebarnya kalau dibuka itu sekitar 3 meter, 3 meter atau 4 meter. Kemudian dari mushaf ini, kalau kita ke kanan, ya, kemudian langsung ke depan, maka di sini ada lift, ya, menuju ke atas. Nah, kalau mau naik lift, tapi saya tidak mau lift, ya. Saya mau lihat lagi seputar dari museum ini. Kita ke kiri lagi. Nah, di sini kita lihat, ya, pembangunan dari, kita foto-foto dari Bapak Hasan Basri Agus. Kemudian ini ada namanya Abdurrahman Sayuti yang sebagai Gubernur Jambi, ya, bersama Bapak Hasan Basri Agus. Kita lihat sini. Kemudian Sultan Toha Saifuddin. Sultan Toha Saifuddin adalah pahlawan nasional. Sultan Toha Saifuddin waktu kecil itu bernama Raden Toha Ningrat. Lahir tahun 1816. Putra dari Sultan Muhammad Fakhruddin. Raden Toha dikenal sebagai sosok yang rajin, cerdas, dan taat beribadah. Kemudian ketika remaja, ayahandanya mengirimkan ia ke Aceh yang dikenal dengan Serambi Mekah. Nah, inilah beliau sebagai pahlawan nasional. Beliau sangat luar biasa. Ketika zaman Belanda, beliaulah sebagai pemimpin pasukan jihad fisabilillah. Kemudian terus berjuang selama 46 tahun. Kemudian pada akhirnya Sultan Toha pun gugur di medan pertempuran pada 27 April 1904. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afanhu. Kemudian di sampingnya ini Sultan Toha Saifuddin, anugerah kepahlawanannya itu dikukuhkan pada tahun 1977. Dan ini adalah keris yang dinamakan sebagai keris Siginjai. Nah, ini kain-kain sebagai bukti bahwa Islam luar biasa berkembang di Provinsi Jambi. Ini Gentala Arsy-nya. Ini ada jubah, namanya jubah warna coklat, jadi jubah warna coklat, ya. Ini juga kita berkeliling, ya. Ini namanya
headband atau daster. Kemudian ada sluk. Ini ada piring dari tembaga. Kemudian kalau kita sering mendengar Tuan Guru As'ad, belilah ini orangnya. Kemudian di sini ada Al-Jauharain Haji Surajuddin Muhammad. Kemudian ada Sa'adatud Daren. Ini tokoh-tokoh agama kita, sangat luar biasa. Ada Nurul Iman, Pondok Nurul Iman, Nurul Islam, Bapak Abdullah Umar. Kemudian dari pintu belakang ini adalah foto-foto mengenai Provinsi Jambi yang kesemuanya adalah saat itu dibangun pada saat Gubernur Hasan Basri Agus. Kemudian kita muter lagi, ini ada namanya Mimbar Tuwo ya. Mimbar Tuwo ini dari Masjid Tuwo Kabupaten Merangin, abad ke-19 Masehi, dibuat dari kayu ukir terawang bermotif flora sebagai tempat khotib untuk berkhutbah. Ini mimbar tuwonya. Kemudian untuk kegiatan keagamaan yang ada di Jambi adalah Maulid Nabi, akikah, potong rambut, ya, hitanan. Kemudian ada namanya perkawinan dan juga acara kematian. Ya, kita lihat untuk senjata dan juga sebagai peninggalan adat. Ini ada namanya keris Jambi, yaitu berluk 7. Salah satu model ya, itu kalau keris Jambi itu dia pegangannya itu ke atas, bukan nengok ke kanan atau ke kiri. Nah, ini. Kecuali yang di bawah, kalau ini udah biasa ya. Ini keris Jawa biasa, yaitu menghadapnya ke kiri atau kanan. Ini ada topi trobus. Salah, topi trobus. Ini adalah topi trobus ya. Bahan topi lutu, warna bentuknya bulat. Ini dipakai biasanya untuk acara-acara adat keislaman. Jadi setelah kita berkeliling ke kanan, nah, kalau kita lanjutkan nanti kita akan ketemu lagi dengan Mushaf Al-Quran Melayu Jambi ataupun Al-Quran Mushaf Melayu Jambi, dan ini adalah seputar daripada Bentala Arsy. Ini adalah beduk tadi, beduk besar berawal, dan akhirnya kita keluar dari Museum Bentala Arsy. Terima kasih Pak ya. Ya, assalamualaikum. Kita akan keluar. Alhamdulillah kita sudah keluar. Kita lihat di sini banyak. Di sini yang tadi TK Abah sudah pada kumpul. Di sini ada salah satu untuk namanya apa ya, pemandu TK Abah, yaitu Bunda Asri. Bunda Asri, sekarang lagi di mana? Sekarang kita lagi liburan.
liburan. Saya ini tuh lagi pengabdian ya di sini. Oh iya. Pengabdian ini masa-masanya kita berbakti sama negara, ikhlas, tulus kita di sini. Terus Masya kita Allah. imbalannya ini kita diajak jalan-jalan. Oh ya. Bye. Ya. Tadi salah satu pengajar pengasuh dari Kental TK Aba ya. Ya. Ini salah satu bundanya habis makan. Habis makan kenyang atau? Kalau ini kepala sekolahnya, kepala TK Aba 1. Ini ada Jambi Amphitheater. Oh, habis makan-makan. Dan ini perlu saya kenalkan, ini istri saya. Nah, kalau yang sampingnya bukan. Mulai. Ya, demikianlah jalan-jalan kita di Museum Kentala Arsi yang tadi kita sudah lihat seputaran di Kentala Arsi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan mereka.